Itu tuh kalimat-kalimat yang seharusnya nggak baik, tapi mungkin karena pikiran mereka ini tuh lucu, Iya. padahal isi-isinya ada kata-kata kasar, Ya. ada kata-kata yang tidak menghargai pihak-pihak tertentu. Misal contoh ada film yang memang di dalam isinya tuh kegiatan-kegiatan tawuran, kegiatan berantem. Mereka tuh meniru aktor tersebut karena mereka pikir itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Inside Kaltim yang akan menyajikan berita-berita terhangat di sekitar Kalimantan Timur. Bersama saya Intan yang akan membahas mengenai dampak tontonan dan kebiasaan-kebiasaan pada remaja. Ya, di sini juga sudah saya hadirkan narasumber yang luar biasa, ada Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah, Kak Intan baik. Kabar baik ya Mas Adi. Gimana tadi perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini ya cukup dekat karena saya Deket ya? tinggalnya di Jalan Adam Malik, Di Jalan Ada Malik. Oh, dekat Rumah Sakit Hermina. di Perjalanan ke sini nggak terlalu jauh. berapa menit tuh kira-kira? Ya 15 menitan lah kalau pakai 15 motor. menitan ya. Sama siapa tadi Mas ke sini? Ada sama teman saya kebetulan juga dari Bandung, ada dari sini, datang ke sini ya berdua. Beliau gitu. juga nanti masuk podcastnya. Gitu. Iya. Baik. Gini Mas, kita mau ngobrolin soal remaja nih Mas. Pasti Mas juga pernah remaja kan Mas ya? Saat ini juga sedang remaja sebetulnya. Saya nggak percaya kalau itu. Umur saya 20 tahun, Mbak. Oh gitu. Iya. Kalau gitu Masnya lebih tua. Kebetulan saya masih 15 tahun ya Mas. Jadi saya masih remaja. Ya, jadi ini berarti cocok sekali untuk umur-umur Mbak yang sedang dalam masa remaja. Iya, cocok sekali untuk saya Mas ya. Ngomong-ngomong soal remaja nih Mas, kita nggak bisa lepas dari yang namanya tontonan, dari yang namanya apa yang dibaca, apa yang dilihat kan ya. Mas, dampak negatif tontonan seorang remaja yang menimbulkan banyak hal nih. Kenakalan remaja lah ya, kita highlightnya kenakalan remaja. Dampak negatif dari tontonan-tontonan itu sendiri gimana nih Mas? Langsung ke dampak negatif lah ya intinya. Iya. Dampak negatif sebetulnya kalau kita bedah dulu, tontonan itu kan memang tergantung apa yang kita tonton. Ya. Bisa menghasilkan dampak positif pasti. Ya. Dan ada yang bisa menghasilkan dampak negatif. Berarti ini termasuk kategori pilihan. Kita menonton apa nih? Apakah yang menghasilkan dampak negatif? Ya. Atau yang malah lebih bagus menghasilkan dampak positif? Tapi kalau misalnya kita sangkut pautkan ke dalam kenakalan remaja, ada nggak sih kaitan ketika kita menonton nih bisa menyebabkan kenakalan remaja? Iya, itu dia. Secara yang saya lihat itu ada. Dan Gimana bahkan tuh? jelas juga gitu. Kayak tontonan-tontonan yang kita biasa tonton itu bisa mempengaruhi diri kita sendiri terhadap kegiatan kita secara pribadi. Contoh aja kalimat-kalimat yang yang bisa dibilang sangat mudah diingat. Kayak banyak sekarang kalimat-kalimat kasar yang ketika kita tonton ini tuh dianggap lucu oleh mereka, kemudian diucap ulang dan itu malah menjadi sebuah fenomena diwajarkan. Dan itu tuh kalimat-kalimat yang seharusnya nggak baik, tapi mungkin karena pikiran mereka ini tuh lucu, padahal isi-isinya ada kata-kata kasar, ada kata-kata yang tidak menghargai pihak-pihak tertentu, dan itu tuh dampak dari apa yang kita tonton. Iya, betul. Dan kita nggak nyaring begitu aja kayak ini nih asik nih lucu nih, kita coba aja omongin ke orang lain, ternyata lucu secara pikiran mereka, kemudian mereka ucapkan berulang-ulang, akhirnya terjadilah kenakalan remaja dalam konteks yang, verbalnya. Iya, yang nggak baik itu ya. Padahal kadang nih ya, yang saya perhatikan ya, belum tentu juga orang yang ngucapin tuh tahu itu artinya. Ya kayak ya kan? Apalagi misalnya diambil dari bahasa daerah lain atau misalkan dari bahasa Inggris yang sebetulnya tuh kalau mereka tahu tuh artinya kasar ya. Iya, kayak gitu. Mungkin sekarang nggak secara belak-belakan ngomongnya maki-makinya yang itu lah ya. Tapi diganti dengan bahasa-bahasa Inggris yang memang udah diwajarkan dan dinormalisasi ya Mas ya. Sehingga mereka terbiasa ketika mendengar dan mengucapkan hal itu, padahal itu nggak baik. Dan bukan cuman soal itu aja Mas. Mungkin nih dulu nih mungkin tontonan kita tuh laptop si Unyil kartun lah intinya, bola kayak gitu-gitu, nonton kartun ya kan, nonton SpongeBob, maybe yang kayak gitu-gitu. Tapi zaman sekarang tuh kayaknya tontonan tuh nggak hanya yang kayak gitu nggak sih? Dan sekarang yang lebih membuat kita bisa terjun ke dalam hal negatif adalah bebasnya akses internet tadi. Nah, itu dia. Ya misal platform kayak YouTube, TikTok yang lagi hype, itu bocil-bocil zaman sekarang tuh gampang banget ngaksesnya. Kayak mereka tinggal search apapun yang mereka mau,
itu bakal keluar, dan itu yang menyebabkan bisa meniru apa yang mereka tonton. Iya, gitu. Itu dia. Dan ya kalau misal kita nyinggung tentang dunia perfilman Indonesia gitu ya, sebetulnya sasaran target mereka tuh nggak ke anak-anak. Iya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika bebasnya akses internet tadi, mereka menonton film-film yang memang konteksnya di situ misal kekerasan, tawuran, ada bebasnya kehidupan dunia luar. Nah, itu dia. Mereka malah menganggap hal itu adalah sebuah hal yang keren. Iya. Misal contoh ada film yang memang di dalam isinya tuh kegiatan-kegiatan tawuran, kegiatan berantem. Mereka tuh meniru aktor tersebut karena mereka pikir itu tuh keren. Keren gitu. Dan ya. Itu adalah salah satu bukti bahwa perfilman atau apapun yang kita tonton itu tuh bisa mempengaruhi karakter kita di kehidupan nyata. Contoh simple lagi aja, ada sebuah aktor figur yang memang sangat disenangi. Dalam figur yang tersebut ya berkendara bebas gitu, kemudian kegiatan sekolahnya juga tidak terlalu disorot, dalam tanda kutip tidak jelas. Ya, anak-anak zaman sekarang menirunya hal-hal yang kayak gitu, dan itu tuh sebetulnya memang kembali lagi kita memilih tontonan yang baik untuk diri kita sendiri seharusnya. Iya, cuman kan balik lagi ya, karena kemudahan akses itu akses itu sehingga anak-anak atau remaja-remaja zaman sekarang itu dengan mudah tidak memfilter apa yang mereka tonton. Mungkin sebagian orang yang memang dipandu oleh orang tuanya gitu ya, diberitahu lah ini tontonan kamu, ini tontonan ini, tontonan itu. Sebetulnya itu bisa terarahkan karena tadi udah disinggung juga kayak dunia perfilman Indonesia juga nggak, targetnya bukan mereka karena mereka juga sebelumnya sudah disclaimer kan, ini untuk misalkan 13 plus, untuk 15 plus itu udah di disclaimer dari sebelumnya gitu. Jadi pihak mereka saya rasa nggak begitu salah ya karena udah dikasih tahu, cuman karena kemudahan akses itu ya kan, dari berbagai aplikasi yang bisa mengakses film-film secara ilegal akhirnya menonton dari sana ya kan, akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang negatif, dampak-dampak yang luar biasa ya. Zaman sekarang kita nggak bisa nutup mata lagi, kita nggak bisa, ya semua orang udah jadi rahasia umum lah ya untuk pergaulan remaja zaman sekarang. Memang kayak gitu. Bahkan beberapa kalimat di film tersebut yang kita tonton itu tuh hal yang nggak baik diucap ulang oleh anak-anak. Misal ketika ada kalimat-kalimat yang menentang guru, itu tuh sama persis diucap ulang oleh anak-anak SD. Dan itu dampaknya apa dari film tersebut? Artinya negatif, dan itu perlu yang namanya bimbingan orang tua tadi. Kayak pertanyaannya, ini anak SD nih, kemudian dia bisa nonton, pertanyaannya nontonnya dari mana? Kalau misalnya dari HP, kok bisa semudah itu dia menonton akses film tersebut? Kalau misalnya dari aplikasi TikTok dan lain-lain, ya kembali lagi peran orang tuanya juga harus ada. Dan anak-anak zaman sekarang juga udah cukup cerdas, udah cukup pinter ya untuk mengakses hal-hal yang mungkin aja kita sendiri aja masih loh kok bisa gitu loh. Apalagi orang tua juga yang mungkin masih minim pengetahuannya tentang hal itu, dan kadang anak tuh lebih pinter ya kan? Sekarang bahkan pasti lebih pinter sih kayaknya sekarang anak-anak balita enggak. Ya memang anak-anak yang udah bisa sekadar pegang HP tuh ya mereka lebih paham malah. Scroll sosmed tuh udah biasa lah ya. Iya kayak gitu. Jadi apalagi di usia remaja yang mereka itu sih kita harus bisa memprotek diri, memilah karena kan itu balik lagi pilihan ya semuanya. Mau itu tontonan, mau itu bacaan pun luar biasa tuh bacaan pun. Saya yang termasuk penggemar baca gitu, yang saya termasuk mungkin dulu saya dicap kutu buku mungkin ya. Dulu ya saya bacaan saya saya baca novel, tapi novel yang memang normally lah standarnya anak-anak remaja baca gitu. Mungkin sekarang kayak self improvement, kayak tentang self improvement. Mungkin anak-anak zaman sekarang ada tuh Mas lewat beberapa aplikasi Oren, misalnya ada beberapa itu tonton bacaannya, apalagi itu nggak bisa difilter Mas. Jadi kayak ya udah, you lihat covernya bisa langsung klik baca, dan itu bisa ngaruh. Ya memang kembali lagi ya, perlunya pengawasan, perlunya pembatasan dan pendekatan bahwa orang memang tua, kita ya nggak bisa yang namanya mengekang, kita hanya bisa mengarahkan, memberitahu mana benar mana salah. Setidaknya peran orang tuanya ada di situ untuk membekali seorang anak bahwa ini tuh salah dan ini tuh harus dijauhi, kamu nggak boleh seperti ini. Artinya nanti ada kedekatan antara orang tua dan anak. Setidaknya anak tuh tahu kalau itu salah dan ada batasan ketika dia benar-benar melihat di dunia nyatanya. Iya.
Jadi peran orang tua tuh penting sekali untuk memonitor anak-anaknya, walaupun ya nggak 24/7 juga, nggak usah 24 jam juga, tapi penting bagi orang tua untuk membekali kepada anak-anaknya mana yang benar, mana yang salah, karena itu dampaknya akan sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku anak-anak. Mungkin itu aja Mas, terima kasih untuk hari ini, luar biasa, semoga teman-teman di sana bisa jadi reminder ya untuk teman-teman sana. Terima kasih sudah menonton channel Inside Kaltim. Sampai jumpa. Assalamualaikum.